Kita masih ngobrol dengan Ibu Tri Mumpuni atau yang akrab disapa dengan Ibu Puni. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau, satu hal yang kita perlu ketahui juga dari Ibu Puni bahwa beliau ini sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan dari Magsaysay di tahun 2011 atas kontribusi sosial beliau ke masyarakat Indonesia tentunya. Dan satu lagi nih yang baru-baru ini yang aku suka banget, ternyata Ibu Puni ini dipilih menjadi salah satu ilmuwan Indonesia Muslim yang berpengaruh dari jurnal Science Nature. Itu barengan juga dengan Presiden kita Pak Joko Widodo, dan hanya 2 ilmuwan perempuan yang mendapatkan rekognisi ini. Nah, tadi kita bicara mengenai Patriot Desa, kita bicara juga mengenai ada program Patriot Energi, program Wirabangsa. Iya, ceritain dong Mbak Puni. Kalau Patriot Energi itu pelatihannya mirip yang 45 hari, tapi ini lebih dahsyat karena dia dikirim ke daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, ke Papua, terus kemudian juga dikirim ke Maluku Utara, pokoknya ke daerah-daerah yang sangat terpencil yang belum ada listrik. Saya bersyukur banget bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu berkolaborasi dengan baik sama kita. Ini sebenarnya program tahun 2015 sempat dihentikan pada saat Pak Jonan, kemudian Pak Arifin Tasrif ini mengatakan ini program yang bagus untuk reaching the unreached gitu. Jadi ini kita kerjakan dan sekarang sudah ada ya 98 lagi anak-anak muda yang sudah terdeploy, ya sudah dari sejak November dia berangkat, dan itu kisahnya nanti harus mungkin perlu diundang sendiri karena membuat kita drop the tears gitu. Bagaimana mereka jalan 15 hari, mereka tidak boleh masuk ke desa karena takut nanti ada orang lokal yang tidak bisa menerima di Papua yang agak berat karena harus ada clearance dari kepala suku. Kalau kepala suku bilang oke, masuk, kalau enggak ya enggak masuk. Ada yang terpaksa pindah karena enggak ada clearance. Ini masalah keselamatan. Jadi anak-anak ini betul-betul volunteering mengibadahkan hidupnya pada kondisi-kondisi yang sangat sulit selama setahun untuk make sure bahwa saudara-saudara kita daerah terpencil itu menikmati listrik. Bisa ya. Jadi disurvey potensinya apa sih nanti bisa dibangun. Ini yang itu biasanya kalau pejuang energi ini apa bedanya dengan Patriot Desa? Kalau Patriot Desa di Jawa Barat, dan dia harus mengembangkan ya ekonominya, macam-macamnya. Mungkin listrik sudah nggak begitu ya, karena mungkin rasio elektrifikasi di Jawa Barat udah lumayan bagus gitu. Tapi kalau Patriot Energi wajib hukumnya ya mencari potensi energi di daerah yang belum menikmati listrik. Sama sekali belum menikmati. Sama sekali. Jadi biasanya nggak ada listriknya, nggak ada sinyal, nggak ada air bersih. Dan kalau pengen berkomunikasi itu ada dulu yang di Maluku itu terpaksa dia bawa ransel isinya tuh semua handphone teman-teman 17 gitu. Dia mendayung atau mungkin naik kapal sampai di tengah-tengah hutan, semua udah masuk, udah penuh, HP masing-masing udah WA udah masuk, mungkin SMS udah masuk, dia balik, pada bukain, nanti dia jawab. Nanti ada siapa lagi giliran lagi nanti ke sana. Jadi begitu ya kisah. Jadi kita kalau misalnya pengen ke sana nih, ke salah satu tempat yang ada di sana itu bisa ya? Bisa, sangat bisa. Yang penting berani susah ya. Soalnya sudah pernah dibayangkan nggak sih jalan 5 hari gitu ya? Harus berhenti. Dan yang kerennya tuh mereka gini, kalau sudah ada bunyi jengkrik, itu walaupun masih terang benderang itu wajib berhenti. Karena ada binatang buas nanti. Takut kalau kita nggak pernah tahu. Betul. Berarti sebelum mereka menjalani semua program ini ada juga ada bimbingan, ada rekrutmen. Ya 45 hari itu bimbingannya. Tapi rekrutmennya lumayan betul-betul ketat ya, karena kan kita ingin mencari anak-anak muda yang rela meninggalkan zona nyaman, terus punya jiwa patriotisme yang tinggi, terus memang cari meaning. Di awal-awal memang tahun 2015 tuh 3.700 yang daftar, kita hanya seleksi dapat kita dapat 79. Sorry. Ini 79 ini terpilih karena memang qualified. Dan kapasitasnya memang terbatas dulu ya. Betul. Untuk bisa menjalankan ini. Jadi sebenarnya ribuan orang yang lain itu bisa ikutan tapi antri gitu ya. Nah, enggak juga sih. Karena jadi gini, kita sekarang lebih ketat lagi ya. Yang kita pilih itu kita pakai namanya grafologi. Terus macam-macam gitu, karena kita tidak ingin anak-anak yang pergi nanti secara akademis bagus hebat,
maaf nih ya, ternyata dari segi psikologinya punya kecenderungan melakukan kekerasan seksual misalnya. Ini kan bahaya kalau taruh di desa terpencil atau di ini nanti dia harus dealing dengan masyarakat gitu kan, apalagi kalau di Jawa Barat kan banyak mojang-mojang priangan yang cantik-cantik, kita takut gitu gitu. Oh, jadi memang benar-benar 360 terseleksi dengan baik, dengan benar, dengan hati-hati ya Bu ya. Betul. Oke. Berarti ada 90 anak nih sekarang yang lagi 98 yang berada di pulau-pulau terpencil. Setahu saya di Sulawesi, Kalimantan, Maluku Utara, Halmahera, Papua. Paling banyak Papua ada 30 sendiri ya. Itu. Nah, itu tadi tentang Patriot Energi. Nah, kalau Wirabangsa lain lagi. Wirabangsa ini dengan Kementerian PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kita mengundang anak-anak muda yang punya bisnis tapi bisnisnya bisnis sosial. Jadi beyond profit and money. Kita nyari anak-anak muda yang bergerak di bidang kegiatan bisnis, tapi bisnis juga tidak hanya menguntungkan. Yes, dia dapat profit pasti. Tapi ini lebih banyak kita lihat benefit atau impact-nya kepada sosial masyarakat itu seperti apa. Kita sudah dapat 225 anak ya, udah 3 batch. Ini luar biasa. Saya nggak inilah, kalau mau lihat nanti ada rumah mokaf, terus ada membuat, dia masih mahasiswa tapi dia buat cherry pink gitu, macam-macam bisnisnya macam-macam. Itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah ada yang dari Aceh, terus kemudian turun ya sampai Sumatera, terus banyak juga yang dari Bali, terus kemudian ada juga yang dari Papua. Jadi mereka dibina ya, dilatih dengan sungguh-sungguh. Ini loh bisnis yang berkesadaran jiwa. Kamu tidak hanya mengejar profit, tapi kamu tahu bahwa kegiatan bisnismu itu juga memberikan benefit kepada orang-orang sekitarmu dan masyarakat desa gitu. Ini programnya berapa lama nih Bu Puni? Kalau yang Wirabangsa ini pelatihannya hanya kalau nggak salah 30 hari ya dulu kita membuat gitu, karena nanti itu tergantung dari what type of businesses gitu, terus seperti apa dia perlu. Jadi agak berbeda kalau Patriot Energi dengan Patriot Desa itu udah firm gitu 45 hari. Tapi kalau Wirabangsa pernah dulu hanya 21 hari, terus nanti 30 hari gitu. Oke, jadi siapapun yang mau ikutan, mereka untuk rekrutmennya terseleksi dengan baik. Iya, mau daftarnya lewat mana? Biasanya diumumkan tuh lewat website, nanti ada Instagramnya, ada macam-macam, ada Twitternya. Ya, di Instagramnya Ibu Puni pasti ada juga ya? Pasti masuk, pasti masuk. Tahun ini insya Allah akan ada lagi. Tahun ini akan ada lagi. Selalu ada. Iya, jadi program ini akan terus jalan regardless ada pandemi atau tidak, tentunya dengan prokes yang sangat ketat ya. Tapi tetap the show must go on ya. Harus begitu. Kalau enggak kita akan selalu tertinggal ya kalau hanya menunggu di rumah saja. Iya. Baik. Aku mau tanya tentang anak-anak muda ini nih yang udah melewati semua proses pendidikan penanaman mental dari Bu Puni. Nextnya itu mereka kembali lagi bekerja kah? Ada ikatan nggak sih? No, kita enggak. Tapi anak-anak ini kemudian yang buat saya happy itu sedih juga, tapi sedih juga gitu. Ada yang kembali ke desanya nggak dibayar. Satu lagi saya lupa menyebutkan Patriot Negeri. Patriot Negeri itu dulu pernah di Kabupaten Bro. Kebetulan wakil bupatinya itu luar biasa ya. Dia ingin kita dapat hanya mengirim 55 anak karena uangnya juga terbatas. Jadi anak-anak itu setelah pulang kan dia hanya di support hidupnya selama setahun sampai bisa ya punya program yang bagus dengan masyarakat. Begitu sudah selesai, anak-anak harus pulang, masyarakat harus mampu untuk mandiri gitu ya. Tapi ini ada beberapa anak yang nggak peduli, pokoknya saya nggak mau pulang, dan dia stay di situ mengembangkan desa itu sampai desa itu berhasil. Nah seperti ini, sebenarnya mimpi saya adalah kalau kita ya melihat desa ini kan banyak resources tapi kekurangan intellectual capacity untuk memanfaatkan resources itu. Jadi kalau pemerintah punya program sebenarnya nggak usah muluk-muluk. Cari anak-anak yang hebat, banyak di Republik ini anak-anak muda yang cari meaning dalam hidupnya. Lempar mereka ke sana, pokoknya kita support mereka selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan the maximum gitu. Habis itu saya yakin nggak usah diomong, dia sudah punya pengalaman spiritual ya. Aku bilangnya spiritual journey. Mereka udah mampu melihat kok hidup yang hebat dan indah itu tidak yang palsu gitu. Tahu ya, hidup palsu itu materi doang yang dikejar, tapi in the end of the day kamu nggak bahagia karena
Apalah artinya uang kalau kemudian kamu tidak bisa membahagiakan hatimu gitu, nggak ada meaning buat orang lain gitu ya. Iya. Nah, Bu Puni, kalau kita mau mengantisipasi lebih banyak lagi masyarakat di Indonesia yang bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Apakah memang kita akan mulainya dari lulus S1 sampai usia maksimum 30, atau sebenarnya intervensi itu bisa dilakukan lebih muda lagi? Kalau menurut Kita gimana? pernah melakukan intervensi tapi sangat spesifik dengan tema energi. Kita membuat energi bootcamp. Karena kita ingin anak-anak SMA punya kesadaran ya terhadap lingkungan dan terhadap pemakaian energi terbarukan. Jadi mereka nggak boros dengan listrik, mereka tahu bahwa energi yang baik itu yang green energy, nggak creating carbon dan lain sebagainya. Kita pernah kebetulan kerjasama dengan kedutaan Denmark ya. Kita kirim ya, kita rekrut tuh, minta sama sekolah gitu, anak-anak yang pokoknya yang pinter-pinter lah. Jadi biar nanti mereka ini semangat gitu. Pokoknya kita serahkan ke sekolah rekrutmennya. Setiap sekolah tuh mengirim 5 anak itu. Ada juga yang pesantren. Jadi kita punya 2 cara. Yang satu SMA yang biasa, SMA negeri atau swasta nggak apa-apa ya. Yang satu tuh pesantren, harus kasih space juga, dan sekolah pendidikan alam non formal lah gitu. Tapi kan banyak juga gitu. Ini seru karena kan kebetulan tempat pelatihan kita itu dekat dengan gunung, dengan hutan gitu. Di mana? Jadi di Subang Selatan, di daerah namanya desanya Panaruban gitu ya. Desanya Cicadas, kampungnya Panaruban. Terus kita ajaklah dia di hutannya kemah, terus mereka merasakan tanpa listrik. Anak SMA itu jadi gelap, betul-betul gelap. Keesokan harinya kita semua kasih tahu, ini ada sungai ini. Sudah kita siapkan sih. Mereka tinggal assembly saja gitu. Jadi nggak pakai penstock atau pipa pesat ya, tapi pakai yang untuk blangwir yang itu saja gitu. Terus kita sudah buatkan semua, mereka tinggal masang, dan ada turbin kecil yang mereka tinggal masang, semuanya pun masang. Kemudian udah mendekati maghrib, mereka udah selesai gitu. Coba sekarang dicoba dulu commissioning gitu, nyala. Seneng banget gitu. Terus jadi mereka selama berkemah 6 hari, kan total 7 hari ya. Hanya malam pertama dia merasakan gelap. Malam berikutnya sudah diterangi oleh listriknya mereka sendiri ya. Itu listriknya yang dari itu ya, pikohidro, karena kecil pikohidro. Terus kemudian mereka belajar solar PV seperti apa, ada yang solar rooftop, ada yang solar home system, jadi mereka biar tahu. Terus belajar biomass ya, belajar untuk memanfaatkan, kalau bahasa yang kita pakai itu agak mulu-mulu ya, syngas gitu, tapi sebetulnya bagaimana sampah itu bisa jadi listrik. Itu belajar juga di situ. Belajar. Masih ada nggak programnya, mau dong buat anakku? Oh iya, pasti nanti akan kita kabari gitu. Apalagi kita bisa kerjasama menciptakan itu ya. Iya. Itu kayaknya penting banget, terutama buat anak-anak sekarang. Apalagi sekarang pandemi ya, mereka kan di rumah terus. Mereka nggak suffocated ya, kasihan. Iya, mereka butuh untuk lebih berkomunikasi dan berinteraksi dengan alam. Oh, seneng banget, pasti seneng banget, karena itu betul-betul di pinggiran hutan gitu ya, you can imagine gitu ya, dan dia melihat sendiri bagaimana listrik dia bisa melihat, dan ada pendampingnya karena kan of course ada kakak-kakak pendamping, karena kita at the maximum waktu itu 50 anak, jadi 10 anak itu ada 1 kakak pendamping, jadi mereka bisa pendampingnya juga, gurunya juga datang. Jadi selain 10 anak itu ada guru juga. Yang lucu itu Pak Guru dan Bu, ini yang namanya pendidikan fisika ini ya gini, konkret. Iya benar. Saya itu nggak hanya teori, misalnya kalau kita bicara power sama dengan head kali kali flow per detik dan sebagainya. Enggak Bu, ini seeing is believing. Jadi langsung konkret melihat. Nanti bisa kita adakan kita gitu. Nanti ya bisa kita bikin program acaranya bersama-sama. Kita rehat sejenak nih, rehat sejenak. Nanti kita sambung lagi